Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, walaupun sekarang masih pandemi, tapi proses pembelajaran masih harus terjadi. Siapa nih yang udah kangen sama belajar? Kan udah lama tuh kita libur, udah lama gak belajar, udah lama gak ketemu ya kan? Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ini Ustazah penasaran nih, ada nggak sih yang tadi malam udah buka-buka bukunya atau baca-baca sedikit materi IPA yang bakal kita pelajarin pagi hari ini? Nah, jadi hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Kenapa sih pelajaran itu penting? Nah, kenapa itu harus kita pelajari? Nanti di akhir Ustazah akan memberikan kesimpulan kenapa pelajaran ini harus diketahui oleh kalian semua. Dan Ustazah juga mau tanya, kenapa ya orang itu dikatakan memasuki masa pubertas pada saat remaja? Kenapa bukan pada saat anak-anak ataupun saat sudah tua? Kenapa harus saat remaja? Untuk kita tahu semua jawabannya, berarti harus belajar materi ini. Jadi, untuk materi pada sistem reproduksi nanti akan terbagi berbagai macam. Untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Di awal Ustazah akan jelaskan punya reproduksi laki-laki dulu ya. Gambarnya seperti yang ada di samping ini, yaitu struktur reproduksi pada laki-laki terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, saya jelasin dari yang A ya. Pertama itu namanya vas deferens. Apa sih fungsinya dari vas deferens? Jadi vas deferens adalah penghubung dari epididymis menuju ke uretra. Sedangkan uretra sendiri adalah saluran yang ada di dalam penis dan dia berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Dan penis itu sendiri adalah organ reproduksi terluar dari laki-laki yang fungsinya untuk mengeluarkan urin dan sperma. Setelah itu nanti yang bagian D itu namanya skrotum. Skrotum itu berfungsi untuk menyelubungi atau sebagai kantung bagi testis, di mana dia berfungsi untuk menjaga suhu agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik. Selanjutnya, testis itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon yang namanya testosteron. Nah, setelah testis, namanya epididymis. Epididymis itu sendiri adalah tempat untuk penyimpanan sperma sementara. Setelah itu, di atasnya lagi namanya kelenjar Cowper. Ada kelenjar Cowper, terus satunya lagi kelenjar prostat. Kelenjar Cowper dan prostat ini sama-sama menghasilkan cairan dan lendir. Bedanya, kalau kelenjar Cowper itu dia bersifat basah, kalau kelenjar prostat dia bersifat asam. Cairan dan lendir yang dihasilkan itu digunakan untuk menutrisi si sperma dan membuat sperma agar dapat bergerak dengan lebih aktif atau lebih baik cara bergeraknya. Yang paling atas lagi namanya vesicula seminalis, berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan si sperma itu sendiri. Ustazah kok dari tadi jelasinnya sperma sih? Jadi sebenarnya sperma itu apa? Jadi sperma adalah sel kelamin yang dihasilkan oleh organ reproduksi laki-laki, tepatnya pada bagian testis, terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Jadi jika sperma itu dikatakan baik, dia harus terdiri dari 3 komponen itu. Kalau misalnya komponennya kurang, maka sperma itu dikatakan kurang baik. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang struktur reproduksi pada perempuan. Contohnya pada gambar ini ya. Nah, itu adalah struktur reproduksi pada perempuan. Terdiri dari ovarium. Ovarium sendiri berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, untuk selanjutnya namanya tuba falopi. Yang bentuknya seperti saluran itu namanya tuba falopi. Dia berfungsi untuk penyaluran
dari ovarium menuju ke uterus. Nah, sedangkan infundibulum sendiri yang letaknya ada di samping ovarium itu berfungsi untuk mengambil sel telur yang ada di dalam ovarium dan menyalurkannya ke tuba falopi. Lanjut, yang namanya uterus atau rahim. Nah, uterus atau rahim itu berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Jadi nanti kalau misalnya sel telur udah terbuahi oleh sperma, janinnya akan berkembang selama kurang lebih 9 bulan 10 hari di dalam rahim tepatnya. Nah, selanjutnya ada di dalam rahim itu namanya endometrium. Endometrium itu apa sih fungsinya? Jadi, endometrium adalah dinding rahim. Nanti dinding rahim itu berfungsi untuk melekatnya si janin biar dia nggak mudah terjatuh. Atau juga kalau misalnya nggak ada janin di situ, dia yang akan meluruh per bulan yang biasa dinamakan dengan menstruasi. Selanjutnya ada vagina. Nah, vagina adalah lubang atau saluran di mana tempat keluarnya janin. Saat sudah lebih dari 9 bulan 10 hari, janin akan keluar dari tubuh ibunya melalui yang namanya vagina. Nah, di atas vagina ada namanya serviks. Serviks itu apa sih? Jadi serviks adalah leher rahim. Dia juga berfungsi untuk tempat keluarnya janin gitu. Jadi kalau Ustazah ulangin, kalau di laki-laki hormon yang dihasilkan adalah hormon testosteron, sedangkan pada perempuan hormon yang dihasilkan adalah hormon progesteron dan estrogen. Nah, sedangkan untuk proses keluarnya di ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Oke? Mungkin itu saja yang Ustazah bisa sampaikan pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, bisa hubungi Ustazah langsung. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.